Pada Sabtu 12 Oktober 2024, ratusan anggota keluarga besar Marga Sihite berkumpul di Gedung Sarbini Taman Wiladatika Cibubur, Depok untuk menghadiri deklarasi pengukuhan dan peluncuran logo baru Persaudaraan Toga Sihite. Sebagai ketua umum yang baru saja dikukuhkan, Arnold Sihite dalam sambutannya memaparkan program kerja jangka pendek di mana ia menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendorong generasi muda untuk melestarikan dan mencintai budaya Batak. Yang akan kami kerjakan adalah pertama, kita harapkan bagaimana generasi muda kita lebih kreatif, inovatif, dan mau kita ajak ke acara-acara kita. Ini yang agak sulit kita lakukan. Sonari kita akan punya anak remaja, bahkan nikah, apalagi lahir di Solo, sangat sulit kita bawa ke pesta. Oma menjadi tantangan besar bagi kita. Harus kita selamatkan generasi muda kita. Adanya PTSBS ini adalah untuk mempersatukan kita semua dan memberdayakan generasi muda. Yang kedua, percepatan pembangunan tugu PTSBS di Pakara Simulono. Yang ketiga, konsolidasi organisasi 1 tahun sudah akan terbentuk di 38 provinsi. Yang keempat, memperkuat tupoksi masing-masing bidang supaya cepat kerja. Jadi jangan rugi setelah kita santai-santai, langsung kerja. Yang kelima, melaksanakan sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Itu sangat penting bagi kita. Yang keenam, seminar, memperkuat workshop dan kerjasama dengan pemerintah, stakeholder untuk peningkatan SDM, daya saing, dan produktivitas kita, PTSBS. Yang ketujuh, membangun silaturahmi dan kerjasama dengan generasi muda. Yang kedelapan, Petardo, seminar adat dan budaya ini sangat penting. Tak hanya program jangka pendek, Ketua Umum PTSBS Arnold Sihite juga memaparkan program jangka menengah hingga jangka panjang. Ia bermimpi PTSBS mampu membangun usaha mandiri yang dapat membiayai organisasi dan memiliki kantor sendiri. Di akhir pidatonya, Arnold juga mengajak seluruh hadirin untuk mendoakan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar mereka dapat membawa Indonesia menuju bangsa yang unggul dan berdaya saing sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Untuk jangka menengah, bagi generasi muda yang berprestasi dan kurang mampu atau tidak beruntung, PTSBS akan membuat program beasiswa. Yang kedua, kita apapun ceritanya tetap kita harus bekerjasama dengan pemerintah, karena dengan kita bisa kerja dengan pemerintah bisa mendapatkan program-program. Contoh yang paling nyata, bisa kita dapatkan satu balai latihan kerja. Dengan catatan kita harus punya tanah 300 meter yang memang atas nama organisasi PTSBS. Waktu ini ya urus saya naik dan berhasil utang kami sileang. Ala masalah waktu ini susah untuk ngapain sertifikat. Akhirnya tahun dan dapat. Jadi bulu-bulu tambahin balai latihan kerja atas nama PTSBS sangat luar biasa. Jadi kita contoh-contoh. Masih banyak program-program yang lain. Nah, sonari ada foto, songo di dulu sanggul. Mungkin kan taruh nama foto bahwa ada di si pelatihan inang lau berangkat ke Jepang. Pelatihan ada PLK. Nah, jadi tahun kemarin dari Humbang dan Sudutan ada 24 orang dari ke Jepang untuk sebagai pekerja migran Indonesia. Pekerja migran Indonesia ada yang ahli, ada yang informal dan formal.
Nah ini juga harus kita pikirkan, kalau memang ada yang bisa kita dorong untuk anggota PSBS untuk mendaftar ke sana, nanti akan saya bantu. Ya, yang berikutnya untuk jangka menengah, pembentukan supaya ada nilai sosial, kita harus membentuk koperasi ataupun badan usaha atau yayasan. Apapun dibilang itu, kita organisasi sosial begini harus memikirkan ada nilai ekonominya supaya organisasi ini bisa bergerak kencang, ya kan? Jadi aku bilang aku oleh sifatnya sosial harus punya nilai ekonomi sosial yang tinggi. Ya, berikutnya untuk jangka panjang. Nah ini sangat penting, jangka panjang ini. Bagaimana anggota PTSBS bisa menduduki jabatan eksekutif dan legislatif. Terima kasih kepada abang saya, Joneri CIT. Mana Joneri? Abang Joneri? Masih ada? Ya, saya mudah-mudahan lahir yang namanya, maaf Bang, Joneri untuk PTSBS. Dan di depan kita sekarang perjuangan kita ada Erwin CIT, Barita CIT. Jangan takut kita untuk berpolitik. Jangan alergi untuk berpolitik. Untuk diri kita sendiri gitu loh. Ya kan, kalau kan arung do diri sendiri, AHP dua orang kodo, meludang do dan digegep kita. Saya berbicara kita internasional, saya berbicara kita global, saya berbicara kita dunia. Alai untuk diri kita sendiri dan kita susah untuk mendorong daripada semangat daripada PTSBS ini untuk menempatkan kader-kader terbaiknya yang akan duduk di legislatif dan eksekutif. Harus kita berkorban. Yang lain rencana besar selama 5 tahun, saya bermimpi kita punya kantor sendiri. Ini sekitar 5 tahun kantor sendiri dan punya usaha yang berkelanjutan. Jadi dapat lagu saudaraku, sohon hata di Jawa mandokon sepi impamre pamri rame inggawe, berjuang tanpa pamri. Kebetulan istri kelak Jawa, Solo, tapi sudah menjadi bot purba. Oke, sebelum saya tutup, kita doakan kepada Presiden yang akan datang, Bapak Prabowo Gibran membawa Indonesia unggul dan kabinetnya bisa kompak, solid untuk membawa Indonesia emas sehingga pertumbuhan ekonomi kita tumbuh baik, inflasi bisa terjaga dengan baik, perluasan tenaga kerja lebih bagus, nah, dan ekspor kita bisa meningkat sehingga ini berdampak besar untuk PTBS yang kita cintai. Benteng Tani, pupuk organik solusi stabilisasi ekosistem tanah. Kehadiran Benteng Tani dalam pameran sawit Indonesia Expo 2023 tidak terlepas dari kualitas produk yang sudah memperoleh sertifikasi Innovis atau SNI pupuk organik, meningkatkan hasil panen, pengganti urea atau ZA, membantu penyerapan fosfat dan KCl, mengurangi biaya pupuk, menjaga kestabilan hasil panen, mencegah dan mengatasi busuk pangkal batang atau ganoderma. Benteng Tani solusinya.